Nama gue Subhan, gue dari Jakarta. Kebetulan kerja gue banyak berurusan dengan narkoba. Perang terhadap narkoba. Perang terhadap korupsi. Perang terhadap... apalagi tuh? Banyaklah semuanya slogannya dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Mungkin karena pengalaman kita 350 tahun perang ya. Jadi sampai sekarang itu terbawa ke anak cucu kita. Nah cuman yang gue bingung, setiap kali penerus bangsa, anak-anak SMA, anak-anak STM latihan perang di jalan, kok ditangkap-tangkepin gitu loh. Mereka lagi latihan perang gitu. Bicara narkoba, pemerintah ini udah lama banget ya berusaha untuk memerangi peredaran gelap. Tapi kalau belajar dari sejarah, sebenarnya negara kita itu tidak asing dengan narkoba. Ada satu buku yang ditulis oleh James Rush tentang candu tempo dulu, itu menggambarkan bahwa Belanda dulu mengizinkan penggunaan candu dan memberikan izin kepada beberapa pelapak untuk mendirikan rumah candu. Yang ditangkap adalah orang-orang yang tidak memiliki izin namun menjual candu. Nah, berarti yang ditangkap itu peredaran gelap. Jadi kalau ada penjual nggak punya izin dari pemerintah ditangkap, penggunanya mah nggak pernah ditangkap. Nah sekarang kok bergeser? Katanya tujuan undang-undang narkotik menjamin rehab medis dan rehab sosial bagi pecandu narkotik. Tapi jumlah terbesar penghuni lapas, hampir 40% itu pecandu narkotik. Jadi gue nggak tahu, mungkin lapas akan beralih fungsi jadi rehab, ya, dengan sistem latihan perang tadi itu ya. Jadi mungkin para warga binaan itu akan dibina untuk memerangi dengan menyiapkan mereka secara fisik dan mental. Secara fisik ya mungkin digembleng dulu di dalam, tadi pukulin, tadi jedotin, pokoknya suruh mereka siap lah. Begitu keluar mereka siap untuk perang. Salah satu narkoba yang cukup populer di Indonesia adalah ganja. Ada satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan ganjanya. Dan sejak zaman dulu ganja dipakai untuk bahan masakan. Misalkan beberapa gulai ayam atau gulai kambing menggunakan bahan ganja sebagai salah satu bumbu penyedap. Tiba-tiba sekarang ada pendekatan alternatif, semua ladang ganja ganti kopi. Jadi bisa bayangin gulai rasa kopi. Itu enak banget. Dan itu adalah salah satu pendekatan alternatif yang cukup menarik. Dan sekarang ada beberapa suara yang menyuarakan ganja untuk pengobatan. Nah, gue nggak tahu nih, kita melarang ganja sebagai pengobatan, apakah sudah ada penelitian yang menjelaskan bahwa ganja lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya? Kalau negara-negara lain, mereka mengizinkan karena ternyata penelitian mereka menunjukkan ada khasiat ganja. Akhirnya dipakailah sebagai pengobatan. Nah, gue khawatirnya pihak-pihak yang tidak setuju atau yang melarang ganja sebagai pengobatan berpikir bahwa cara menggunakan ganja dalam pengobatan sama seperti cara menyalahgunakan ganja. Dengan dilinting, dengan dibakar kayak rokok. Padahal ganja dalam pengobatan bentuknya ya kayak obat, kayak lo minum vitamin, disendokin, ditelen. Gue khawatir pihak-pihak yang melarang itu mikirnya, wah nanti orang yang sakit kanker stadium 4 duduk bersila, ngelinting ganja di rumah sakit, abis itu bakar, tangannya begini kayak Sid Vicious. Gak lucu kalau buat gue begitu. Cara berpikir yang salah, cara berpikir tanpa berbasis bukti, akhirnya menyamaratakan semua pendekatan pasti salah. Gue berpikir kalau ganja bisa diakses secara murah, misalnya ya, gue pun nggak tahu, tapi misalnya ganja bisa diakses secara murah, ternyata efektif untuk pengobatan, kenapa nggak dipakai? Karena gue yakin setiap obat yang legal pun pasti punya efek samping. Contoh kalau gue batuk, kalau cuman pengen mabok, gampang, gue tinggal beli obat batuk, minum aja sebotol, habis itu juga gue pasti ngantuk dan teler. Nah, pendekatan-pendekatan ini yang kayaknya perlu didiskusikan bareng-bareng di satu meja. Yang cukup menarik adalah cara memusnahkan ganja. Apa lo tahu cara musnahin ganja gimana? Cara musnahin ganja adalah dibakar. Jadi teman-teman penggunaan ganja, update dirimu di mana ada pemusnahan ganja. Berdiri aja dekat sekitar tempat pembakaran, karena pasti akan mabok massal itu. Nah, hal-hal kayak gini yang perlu diluruskan atau didiskusikan bareng-bareng. Itu aja dari gue, sekian, terima kasih.